podcast yang bertema Tokoh Pembaruan Islam di Timur Tengah. Nah, kali ini saya mau membahas tentang salah satu tokoh Islam yang bernama Hasan al-Banna. Daripada teman-teman gabut, nggak tahu mau ngapain, cuma bisa scroll TikTok doang, scroll Instagram doang, mending dengerin saya sebentar ya. Ini nggak kalah jauh menarik kok, insya Allah. Oke, jadi langsung aja. Hasan bin Ahmad bin Abdurrahman Muhammad al-Banna atau yang dikenal dengan Hasan al-Banna, beliau lahir di Mahmudiyah di sebuah kota kecil di Provinsi Buhairah pada bulan Oktober tahun 1906 Masehi. Untuk beberapa waktu lamanya, beliau menetap di Islamiyah, kota di mana beliau mendirikan kantor pertamanya, yaitu Ikhwanul Muslimin, bersama beberapa para pengikutnya. Bahkan di Islamiyah, beliau mendirikan Ma'had Uhmatul Muslimin sebagai tempat pendidikan Islam khusus bagi para muslimah. Syekh Ahmad atau ayah dari Hasan al-Banna, beliau sehari-hari bekerja sebagai tukang reparasi jam dan sisa-sisa waktunya beliau manfaatkan untuk mengajar fikih, tauhid, serta hafalan Al-Quran. Syekh Ahmad menikah dengan seorang wanita dari keluarga Abu Qurrah dan dikaruniai 5 anak laki-laki dan 2 anak perempuan. Hasan al-Banna merupakan anak sulung. Hasan al-Banna memulai pendidikan di Madrasah Diniyah Al-Rasyad saat berusia 8 tahun. Nah, di madrasah ini bisa dibilang istimewa dalam bidang materi yang diajarkan dan metodologi yang diterapkan. Selain mempelajari materi-materi, di Madrasah Diniyah Al-Rasyad juga diajarkan hafalan dan pemahaman hadis. Jadi, dari madrasah ini biasanya mengadopsi pola pengajaran pada lembaga pendidikan yang bagus. Pada tahun 1919, Revolusi Rakyat telah memberikan sebagian pengaruh pada diri Hasan al-Banna. Nah, di sini beliau terlibat dengan melakukan demonstrasi, melakukan aksi, dan mendengarkan orasi tentang problem-problem negara dan perkembangannya. Semua itu memberi pengaruh terhadap pembinaan karakter politik al-Banna ketika ia masih berusia dini. Dan waktu itu, beliau masih berusia 13 tahun. Hasan al-Banna pernah memaparkan konsepsi politik ketika berbicara mengenai hubungan antara Islam dengan politik dan sikap seorang muslim terhadapnya. Beliau berpendapat bahwa politik adalah hal yang memikirkan tentang persoalan-persoalan internal maupun eksternal umat. Ia memiliki 2 sisi, internal dan eksternal. Yang dimaksud dengan sisi internal politik adalah yaitu mengurus persoalan pemerintah, menjelaskan fungsi-fungsinya, merinci kewajiban dan hak-haknya, melakukan pengawasan terhadap para penguasa, kemudian dipatuhi jika mereka melakukan kebaikan dan dikritik jika mereka melakukan kekeliruan. Sedangkan yang dimaksud dengan sisi eksternal politik adalah memelihara kemerdekaan dan kebebasan bangsa, mengantarkan mencapai tujuan yang akan menempatkan kedudukannya di tengah-tengah bangsa lain, serta membebaskannya dari penindasan dan intervensi pihak lain dalam urusan-urusannya. Selain memiliki konsepsi pemikiran politik, Hasan al-Banna juga mewariskan karya-karyanya. Apa saja sih karya-karya Hasan al-Banna? Yaitu yang pertama, Ahadisul Jum'ah, artinya pesan setiap Jumat. Yang kedua, ada Muzakirat, dakwah wa da'iyah, artinya pesan-pesan buat dakwah dan da'i. Yang ketiga, Al-Maksurat, artinya wasiat-wasiat. Adapun karyanya dalam bentuk kumpulan pesan atau biasa disebut dengan Majmu'atur Rasail, yaitu yang pertama, Dakwatuna, artinya misi kita. Yang kedua, Nahwan Nur, artinya menuju kecerahan. Yang ketiga, Ila Asyi Sabab, artinya kepada para pemuda. Yang keempat, Baina Amsi wal Yaum, artinya antara kemarin dan hari ini. Yang kelima, Risalatul Jihad, artinya pesan jihad. Yang keenam, Risalatut Ta'lim, artinya pesan pendidikan. Yang ketujuh, ada Al-Mu'tamar Al-Khamis, artinya konferensi kelima.
Yang kedelapan, nizamul usar, artinya sistem kelompok kecil. Yang kesembilan, al-aqaid, artinya prinsip-prinsip. Dan yang kesepuluh, nizamul hukmu, atau sistem pemerintahan. Yang ke-11 ada al-ikhwan tahta rayatil Quran, artinya ikhwan di bawah bendera Al-Quran. Yang ke-12 ada dakwatuna fi taurin jadid, yaitu artinya misi kita dalam masa baru. Yang ketiga, ila ayyi syar'in nad'un nas, artinya ke arah mana kita menyeru manusia. Dan yang paling terakhir ada an-nizam al-iqtisadi, artinya sistem perekonomian. Nah, itu semua karya-karya dari Hasan al-Banna. Oke, itu tadi sedikit gambaran tentang tokoh muslim Hasan al-Banna. Nah, karena itu saja yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Semoga dapat bermanfaat ya. Dan terima kasih banyak untuk sudah meluangkan waktu teman-teman buat mendengarkan podcast yang terbilang masih sangat biasa ini. Semoga teman-teman selalu sehat dan selalu diberi nikmat Islam yang limpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau gitu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.